Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang. Keutamaan sedekah makan kepada orang yang lapar. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi semua ornak demi kelanjutan hidupnya. Dengan perut yang kenyang, seseorang mampu melakukan aktivitas dan berpikir dengan baik. Sebaliknya, perut kosong yang dialami oleh beberapa oknum tertentu yang lemah iman justru mendorong tindak kriminalitas demi mengenyangkan perutnya. Di sisi lain, bagi orang yang imannya kuat, perut kosong malah melahirkan sebuah sikap mawas diri dan melembutkan hati untuk dapat merasakan penderitaan orang lain. Memenuhi kebutuhan perut seseorang bukan hanya tanggung jawab orang yang bersangkutan, tetapi orang lain di sekitarnya. Pada hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu." Anjuran saling memberi makanan kepada tetangga tak hanya memiliki makna hanya untuk memberi saja. Lebih dari itu, Rasulullah menyuruh umatnya untuk terus dan saling memperhatikan kondisi tetangganya. Bukan bermakna untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga tetangganya, melainkan untuk memastikan bahwa tetangga kita memiliki cukup makanan untuk dikonsumsi sehari-hari. Bukan tak mungkin ada salah satu dari tetangga kita yang sebenarnya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dan karena merasa malu dan sungkan, mereka enggan berbagi menceritakan masalahnya tersebut kepada kita. Akibatnya ketika mereka sakit dan kelaparan pun kita tak mengetahuinya. Lebih parahnya lagi, bisa saja ketika mereka sudah gelap mata demi memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, kemudian mereka melakukan tindak kriminal, mencuri, menipu dan sebagainya, menghalalkan segala cara yang merugikan orang lain. Coba kita tengok lagi sebuah kisah pilu yang sempat menjadi pemberitaan di banyak media elektronik. Seorang nenek yang menderita lumpuh di daerah Lamongan, Jawa Timur, ditemukan terkapar kelaparan di dalam gubuknya, diduga karena kelaparan. Kemudian banyak warga sekitar begitu mendengar kabar mengejutkan tersebut langsung mendatangi gubuk nenek itu untuk memberi makan dan bahu-membahu mengurusnya. Kabarnya, nenek yang berusia 80 tahun ini terlunta-lunta karena kelalaian keponakan yang mengurusnya selama ini. Inilah yang menjadi salah satu perhatian Rasulullah. Lewat sabda beliau tadi, kita harusnya mampu memperhatikan para tetangganya meskipun dengan sayur yang diberi kuah banyak. Memberi makanan kepada tetangga, terutama mereka yang memang benar-benar sedang membutuhkan uluran tangan, merupakan sebuah perbuatan yang sangat terpuji. Bahkan dalam sebuah hadits, orang memberi makanan kepada mereka yang kelaparan termasuk ke dalam golongan orang yang paling mulia. Dijelaskan dalam hadis riwayat Tabrani, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dikisahkan seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, perbuatan apa yang terbaik di dalam Islam?" Nabi SAW menjawab, "Orang memberi makan kepada orang lain. Di akhirat kelak, Allah akan memuliakan mereka yang gemar memberi makan orang lain. Allah akan siapkan kamar-kamar khusus yang begitu indah di dalam surga." Diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat sejumlah kamar yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya." Lalu seorang Arab Badui berdiri lalu bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu?" Nabi SAW menjawab, "Untuk orang yang memberi makan." Tak hanya itu, Allah juga akan memberikan pintu surga khusus yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang selama hidupnya di dunia gemar memberi makan orang lain hingga rasa laparnya hilang. Perlu digarisbawahi di sini, Allah memberikan pintu khusus bagi orang yang selama hidupnya gemar melakukan amalan ini. Dalam hadis riwayat Tabrani dijelaskan, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain.
Bahkan saking mulianya amalan sederhana ini, Nabi Ibrahim rela melakukan perjalanan jauh sepanjang 1 atau 2 mil hanya untuk mencari seseorang yang dapat ia ajak untuk makan bersama beliau. Memberi makanan kepada orang lain, terutama mereka yang kelaparan, tidak perlu menunggu kaya, apalagi berlimpah harta. Membuat perut mereka kenyang, tak lantas harus melulu makanan yang mahal dan mewah. Cukuplah makanan yang seperti kita makan sehari-hari. Namun jika Allah sedang menitipkan rezeki yang lebih dari biasanya, bolehlah kita ikut membagi rezeki itu kepada mereka yang membutuhkan dengan cara memberi makanan yang lain daripada biasanya. Memberi makan kepada sesama tidak akan membuat jatah beras kita berkurang, pun tidak akan membuat pengeluaran harian kita membengkak. Justru neraka akan memadamkan apinya untuk kita karena amalan ini. Masya Allah, amalan yang sederhana tapi dampaknya luar biasa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, api neraka merasa takut walaupun dengan sebiji kurma yang kalian berikan untuk orang yang lapar. Mengenyangkan perut mereka yang kelaparan sama saja dengan bertransaksi dengan Allah. Orang yang bertransaksi kepada Allah tidak akan pernah merasakan kerugian sekecil apapun. Orang yang terlibat jual beli dengan Allah sejatinya sedang menukar harta duniawinya dalam bentuk pahala yang bisa ia gunakan di hari akhir kelak. Bahkan juga bisa untuk mengurangi, bahkan menghilangkan siksa kubur. Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi yang artinya, wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak mau memberikan makan kepadaku. Orang itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana caranya aku memberi makan kepadamu, sedang engkau Tuhan penguasa alam semesta? Allah menjawab, ketahuilah, apakah kamu tidak peduli terhadap seorang hambaku, yakni si fulan. Ia telah datang meminta makan kepadamu, namun kamu tidak memberinya makan. Ketahuilah, sekiranya kamu mau memberinya makan, maka kamu akan mendapatiku di sisinya. Begitu banyak jalan dan cara untuk bersedekah. Sedekah melibas batas antara waktu, usia, gender, status sosial, tingkat pendidikan, keadaan ekonomi, dan segala bentuk pengkastaan yang dibuat oleh masyarakat. Semua orang bisa bersedekah. Semua orang bisa bersedekah dengan cara apapun yang ia mampu melakukannya. Bersedekah tak melulu menyoal banyaknya harta yang dimiliki. Bukankah Allah sendiri yang sudah menjanjikan begitu banyak kemuliaan ketika kita bersedekah di saat diri sendiri sedang mengalami kesulitan? Ini ada sebuah kisah khutbah singkat yang paling menggetarkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau pernah menyerukan dalam khutbahnya tentang keutamaan sedekah makanan kepada orang yang lapar. Beliau menyampaikan begini, 1 suap kau masukkan dalam perut orang yang lapar lebih baik dari membangun 1000 masjid jami, dan lebih baik dari memberi kiswah Ka'bah dengan kain sutra, dan lebih baik dari orang yang qiyamul lail dan rukuk, dan lebih baik daripada jihad melawan kekafiran dengan pedang yang terhunus, dan lebih baik dari berpuasa sepanjang tahun di waktu panas. Jika makanan itu masuk ke dalam perut orang yang lapar, maka ia mempunyai cahaya seperti cahaya matahari yang terang benderang. Sungguh beruntung orang yang memberi makan orang yang lapar. Sudah menjadi janji Allah bahwa setiap kebaikan akan selalu kembali pulang kepada pengamalnya. Sedekah yang kita berikan sejatinya akan terus kembali kepada kita dalam bentuk begitu banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Cari dan raihlah rahmat dan ridho Allah di antara mereka-mereka yang sedang menahan harga dirinya untuk tidak meminta-minta belas kasihan kepada sesamanya. Mereka yang sedang bertarung mempertahankan keimanan dan akidahnya meskipun dalam himpitan ekonomi yang sulit. Mereka yang tetap tangguh bertahan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga jamaah sekalian dan pemirsa yang subscribe channel ini termasuk orang yang beruntung dengan amalan mulia di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa, Bu? Yati. Tinggal di mana? Rusunawa. Rusunawa, nggih. Sekitar sini berarti. Iya. Berapa lama ikut acara ini? Udah ada berapa kali? 6 kali mungkin ada. Tahu nggak acara ini namanya apa? Sedekah itu indah. Slogannya apa acara ini, Mbak? Yuk ambil sedekah, yuk ikut sedekah. Punya kesan-pesan nggak buat acara ini? Ya kesannya semoga lancar terus, bisa berbagi terus berkah buat semuanya. Selama ini manfaat yang dirasakan apa acara itu? Ya meringankan untuk ibu-ibu lah.
lumayan meringankan Iya. ya. Masak buat berapa orang di rumah? 3 orang. 3 orang. Iya. Ini cukup ya. Cukup. Terus harapannya buat acara ini ke depan biar seperti apa? Pengennya ya lebih lancar lagi, lebih banyak lagi. Lebih lancar Iya. lagi, lebih banyak 57. paketnya gitu. Iya, lebih banyak paketnya supaya semuanya kebagian kayak gitu. Assalamualaikum, Bapak Sinten iki. Pak Kartono, Asli dari mana? saya Gumilir. Gumilir nggih. Iya. Sudah berapa lama ikut acara ini? 6. 6 kali. Oh, enggak, ini kegiatan namanya apa? Sedekah itu indah. Ini ada punya slogan nih. 18. Slogannya apa? Yuk ambil sedekah, yuk ikut bersedekah. Tadi saya lihat paling pagi datang ke sini. Dari rumah jam berapa? Jam 4 tadi. Jam 4 pagi. Iya. Jam 4 pagi naik apa dari Gumilir, Pak? Sepeda. Sepeda. Iya. Sampai sini kurang lebih jam berapa, Pak? Berapa Sebelumnya lama? ajan ya setengah jam lah. Setengah jam. Berarti Sebelumnya ajan. sampai di sini setengah 5 ya? Ya sebelumnya ajan. Iya, sebelum ada. Subhanallah. Semangat banget. Ya. Pak, jenengan punya kesan pesan untuk acara ini? Kesannya semoga sedekah itu indah, ada kemajuan, banyak donatur, udah rapi, masalah apa antrian nomor. Manfaat apa yang dirasakan, Pak? Manfaatnya kita makan di rumah enak. Assalamualaikum. Ibu dengan siapa ini, Bu? Ibu Mukyat Tinggalnya di mana? di Enggak. Jalan Singalodra. Sudah berapa lama ikut acara ini? Hampir 3 bulanan kayaknya. Tahu nggak acara ini apa namanya? Sedekah itu indah. Slogannya acara ini apa? Yuk ambil sedekah, yuk ikut sedekah. Manfaat yang sudah dirasakan apa? Ya alhamdulillah bisa membantu. Yang tadinya yang tadinya beli sayur, hari ini nggak beli sayur, uangnya buat besok lagi. Ya, harapannya 79. dengan acara ini seperti apa? 80. Harapannya ya semoga makin lancar, makin berkembang. 80. Pak Cuy. Bisa ada di Ada mana? cabang. Bisa ada cabang Ya. lagi gitu nih. Semoga pengantin lebih banyak. Amin.